Connecting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Baskara Technology Company yang beralamatkan di Ngoresan Street akan memperkenalkan produk terbaru kami yang bernama Smart Pill Bottle Reminder atau disingkat dengan nama Sepibor. Baskara Tech Company sendiri diambil dari kata surya yang memiliki arti matahari. Kami menggunakan kata Baskara ini dengan harapan agar perusahaan kami selalu menghasilkan produk-produk yang selalu bermanfaat seperti layaknya matahari. Adapun visi dari perusahaan kami yaitu menjadikan perusahaan yang mengedepankan inovasi teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan mutu yang lebih baik. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, mengembangkan produk yang inovatif, bermanfaat, dan dapat diterima oleh pasar. Yang kedua, membangun kemitraan dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Berikut adalah anggota tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Wildino Panji Kurniadi. Selanjutnya ada Banu Maheswara, Berliana Saneza Andriani, dan Alvin Ikhwanurido. Sepibor atau Smart Pill Bottle Reminder merupakan sebuah botol obat pintar dengan teknologi Internet of Things yang dapat membantu pasien untuk meminum obatnya tepat waktu dengan mengingatkannya menggunakan aplikasi smartphone. Latar belakang pembuatan produk ini adalah banyaknya pasien yang lupa untuk meminum obatnya, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang mempengaruhi proses penyembuhan pasien. Fitur dari Sepibor ini yaitu Sepibor Apps yang nanti bisa diinstal pada smartphone pasien dengan double notification dari SMS dan aplikasi. Lalu Sepibor Bottle sendiri memiliki baterai lithium yang tahan hingga 6 bulan dan ESP8266 yang akan menyambung dengan internet, yaitu sebagai modul Wi-Fi-nya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan utama dari produk ini, yaitu sebagai healthy function Smart Pill Bottle dengan fitur pendeteksi jumlah obat dan fitur monitor serta kontrol dengan smartphone. Jadi nantinya jumlah obat ini akan bisa dikontrol melalui dengan aplikasi pada smartphone. Untuk tujuan utama pasarnya yaitu 1, pasien yang diharuskan untuk minum obat secara rutin. 2, yaitu orang lanjut usia. Dan untuk pasar sekundernya yaitu tujuannya untuk masyarakat umum. Nah, untuk fitur-fitur apa yang bakal dipertahankan dari produk sebelumnya, yakni bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk, yang kedua adalah bahan, yang ketiga ada ukuran, yang terakhir ada fungsi. Fitur-fitur dari Sepibor yang dapat kita kembangkan, yang pertama adalah fungsi dari Sepibor itu sendiri, yang kedua adalah teknologi yang digunakan, yang ketiga adalah bentuk bagian dari botolnya, bagian dalam dari tutup botolnya, dan terakhir adalah tampilan dari botol Sepibor. Produk-produk dari Sepibor ini yang bakal sustain, yakni yang pertama adalah Sepibor berbentuk seperti botol biasa, seperti botol obat seperti biasa. Yang kedua adalah fungsi utama dari Sepibor ini digunakan sebagai botol obat seperti halnya botol obat lainnya. Terus yang disruptif dari fitur Sepibor ini adalah yang pertama, Sepibor terdapat teknologi sensor. Yang kedua adalah botol dari Sepibor ini terhubung langsung oleh Internet of Things. Di sini kita meranking kebutuhan fitur-fitur penting yang ada pada Sepibor
yaitu tidak hanya sekedar botol obat, namun juga dapat memonitoring dan mengontrol konsumsi obat pengguna. Botol obat terintegrasi langsung dengan smartphone pengguna, baterai tahan lama, dapat digunakan berulang kali dan untuk semua jenis pil obat, desain simple dan mudah dibawa kemana-mana, alat bekerja cepat, ringan, bahan kuat dan tahan banting, mudah dioperasikan, dan harga terjangkau. Pada slide ini merupakan hasil dari ranking kebutuhan pada list of need pada slide sebelumnya. Di sini kita menggunakan survei yang mana responden akan memilih fungsi-fungsi kebutuhan mana yang dia butuhkan. Kemudian kita akan menghitung jumlah kebutuhan dari responden tersebut dan merankingnya. Pada urutan pertama terdapat dua fungsi yang sangat dibutuhkan oleh responden, yaitu dapat memonitor dan mengontrol konsumsi penggunaan obat dan terintegrasi smartphone dengan poin sebesar 5. Kemudian untuk kedua, yaitu terdapat desain simple dan fleksibel dibawa kemana-mana dengan poin 4. Kemudian adanya harga terjangkau dengan poin 4. Kemudian yang keempat, mudah dioperasikan dengan poin 3. Kelima, dengan baterai tahan lama dengan poin 3. Keenam, alat bekerja cepat dengan poin 2. Yang ketujuh, ringan dengan poin 2. Yang kedelapan, bahan kuat dan tahan banting dengan poin 1. Dan sudah. Untuk spesifikasi produk, Spibor memiliki 5 performa produk utama, yaitu bahan kuat dan ringan, baterai tahan lama, terintegrasi smartphone, mudah dioperasikan, dan alat bekerja cepat. Untuk persepsi produknya sendiri, Spibor memiliki harga terjangkau dengan kemudahan pemakaian, dan pada flow properties terdapat sistem monitoring, di mana konsumsi obat pasien dapat dimonitoring melalui aplikasi Spibor, dan sistem controlling, di mana reminder dapat kita setting, seperti misal 2 kali reminder dalam sehari atau 3 kali reminder dalam sehari. Di sini terdapat pengukuran dari list of need sebelumnya. Pada nomor 1 terdapat kebutuhan ketahanan baterai dengan spesifikasi yaitu kapasitas dan unit pengukuran yang berupa mAh dengan ranking 4. Kemudian yang kedua adanya kebutuhan tahan banting dengan spesifikasi massa dan unit pengukuran berupa kilogram dengan ranking 3. Kemudian yang ketiga adanya kebutuhan konstruksi kuat dengan spesifikasi tekanan dan unit pengukuran Pascal dengan ranking 3. Yang keempat yaitu adanya tinggi botol dengan spesifikasi tinggi dengan unit pengukuran meter ranking 2. Dan kelima, bobot ringan dengan spesifikasi massa unit pengukuran kilogram dengan ranking 2. 6 adalah penggunaan kuota dengan spesifikasi data dan unit pengukuran berupa megabyte dengan ranking 4. Kemudian ada 7 pendeteksi obat dengan spesifikasi resistansi dengan unit pengukuran yaitu berupa ohm dengan ranking 4. Kemudian adanya ketahanan komponen pendeteksi obat dengan spesifikasi kapasitas dengan unit pengukuran cycle atau juga siklus pemakaian dari alat tersebut dengan ranking 4. Kemudian yang ke-9 adalah adanya alat bekerja cepat dengan spesifikasi waktu dengan unit pengukuran second dengan ranking 3. Selanjutnya adalah
Berikut adalah tabel perbandingan antara produk yang kami tawarkan, yaitu Sepibor dengan beberapa kompetitor seperti ADR, Epil, dan Meko, yang produk-produk tersebut adalah produk botol obat yang beredar di masyarakat juga. Berikut yang pertama yang bisa dibandingkan adalah dari segi teknologi yang kita bawa, yaitu berupa sensor. Terdapat sensor yang dapat memonitoring dan mengontrol di Sepibor. Untuk di produk kompetitor yang pertama, yaitu ADR, terdapat sensor juga, Epil juga terdapat, dan pada Meko tidak. Yang kedua adalah kebutuhan untuk Internet of Things-nya. Sepibor menggunakan Internet of Things sebagai teknologinya, sedangkan produk-produk kompetitor lainnya tidak menggunakan itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, baterai tahan lama. Sepibor mampu bertahan dengan waktu sekitar 6 bulan, sedangkan kompetitor lainnya tidak. Yang keempat adalah fleksibel, dibawa kemana-mana. Itu dari keempat produk mempunyai kriteria yang sama, dapat fleksibel dan dapat dibawa kemana-mana. Serta yang selanjutnya adalah alat bekerja cepat. Sepibor jelas dapat bekerja sangat cepat, dan kompetitor lainnya juga bisa. Ringan, seperti pada botol obat lainnya, bahwa salah satu klasifikasi untuk menjadi botol obat adalah ringan dan aman digunakan. Jadi untuk keempat produk ini mempunyai kekuatan yang sama. Yang ke-9 dan 10 adalah mudah dioperasikan dan harga terjangkau. Untuk mudah dioperasikan, ya seperti pada botol obat lainnya, Sepibor, ADR, dan Epil, serta Meko dapat mudah dioperasikan, sedangkan yang terakhir, Sepibor, harganya terjangkau, di sekitaran harga 70-90 ribu, sedangkan botol-botol lainnya tidak, kecuali botol dari merek Meko. Selanjutnya untuk benchmarking, terdapat beberapa produk yang dijadikan pembanding. Yang pertama itu ada Meko. Meko berada pada konvensional dengan fitur yang sedikit. Selanjutnya ada Epil dan Amber yang berada pada keadaan konvensional dengan fitur yang cukup banyak. Selanjutnya ada ADR-Tech yang luar biasa namun memiliki fitur yang sedikit. Selanjutnya Sepibor berada pada keadaan yang luar biasa dengan fitur yang cukup banyak. Selanjutnya, Create Concept, di mana Sepibor merupakan botol obat yang mudah dibawa kemana-mana dengan fitur deteksi obat yang telah terminum dan reminder waktu minum obat. Pertama, untuk bentuk dan bahan dari botol obat, konsep kita adalah botol obat pada berbahan plastik dan bentuknya seperti botol obat biasa. Penempatan komponennya kita tempatkan pada tutup botol. Teknologi yang dipakai pada Sepibor yaitu Sepibor Apps dengan double notification, SMS, dan aplikasi. Yang kedua ada Sepibor Bottle dengan fitur baterai lithium yang tahan hingga 6 bulan dengan ESP8266 untuk Internet of Things-nya. Dan untuk cara mendeteksi pil yang telah terminum, yaitu menggunakan microswitch. Ketika botol dibuka untuk mengambil obat, lalu ditutup kembali, microswitch berubah keadaannya dari 0 menjadi 1, lalu memberi data tersebut ke ESP yang selanjutnya diteruskan ke smartphone bahwa ada satu pil yang telah terminum. Untuk create konsep pada proyek ini, pada produk yang kita tawarkan yaitu botol obat pintar dengan teknologi IoT yang dapat membantu pasien untuk meminum obatnya tepat waktu dengan mengingatkan menggunakan aplikasi pada smartphone. Untuk kendala yang dialami, yang pertama koneksi botol dengan smartphone, di mana itu membutuhkan jaringan koneksi yang cukup bagus karena membutuhkan jaringan internet.
Yang kedua itu peletakan komponen pada botolnya harus didesain sedemikian rupa agar tidak menghalangi fungsi dari botol itu sendiri. Adapun sasaran untuk penjualan produk ini yang pertama yaitu pasien yang diharuskan minum obat secara rutin, yang kedua ada lansia, dan yang ketiga ada masyarakat umum. Baik, masih masuk ke konsep umum spesifikasi dari Sepibor. Yang pertama, spesifikasi dari Sepibor adalah dari jenis baterainya. Di sini kami menawarkan dua jenis baterai yang bisa diterapkan pada Sepibor. Yang pertama adalah rechargeable, dapat dicas kembali atau secara berulang kali, sedang yang kedua adalah non-rechargeable atau sekali pakai. Yang kedua, warna botol, kita menawarkan botol berwarna putih dan bening. Yang ketiga itu adalah bahan botol, kita menawarkan plastik atau kaca. Yang terakhir adalah teknologinya yang dipakai pada botol obat, yakni Internet of Things atau menggunakan SMS. Masuk ke konsep A. Di sini ada 4 spesifikasi pertama yang telah dijelaskan di atas, yaitu untuk konsep A, baterainya rechargeable, warnanya berwarna bening, dengan bahan kaca, dan teknologinya Spibor X dan SMS. Selanjutnya untuk konsep B. Di sini konsep B dari Spibor konsep awal Spibor. Dengan baterai non-rechargeable, yaitu menggunakan baterai koin yang tahan 6 bulan dengan warna putih dan berbahan plastik dengan teknologi Internet of Things atau Spibor App dan SMS. Lalu untuk konsep C, di sini menggunakan baterai non-rechargeable dengan warna putih dan berbahan plastik dengan teknologinya SMS saja. Lalu untuk konsep D, dengan baterai rechargeable, botol berwarna bening dan berbahan kaca dengan teknologi Internet of Things saja. Untuk select konsep, sebelumnya kami telah melakukan pengisian penyebaran kuesioner melalui Google Form, di mana sudah terdapat 42 responden. Untuk kriteria dari produk ini ada 4 yang seperti sudah dijelaskan di atas, yaitu seperti tipe baterai, teknologi, warna botol, dan bahan dasar. Dengan poin tipe baterai 2, teknologi 3, warna botol 1, bahan dasar 1. Poin ini didasarkan pada range yang telah dipaparkan di atas tadi, di mana untuk poin 3 itu sangat penting, poin 2 penting, dan poin 1 itu kurang penting. Dengan skala penilaiannya, di mana untuk sangat bagus 5, bagus 4, sedang 3, buruk 2, dan sangat buruk 1. Berikut adalah hasil dari pengisian kuesioner yang telah kami lakukan. Pada tipe baterai, sebagian responden itu menyukai tipe baterai yang rechargeable atau isi ulang, di mana untuk konsep menggunakan itu ada pada konsep A dan konsep D. Sedangkan untuk yang non-rechargeable pada konsep B dan konsep C. Sedangkan pada teknologi, itu sebagian besar lebih memilih untuk yang teknologi IoT saja, sedangkan sebagian lainnya itu memilih untuk teknologi IoT dan SMS, dan sebagian kecil memilih yang SMS. Untuk warna botol, dari responden tidak banyak yang berbeda, di mana tidak banyak terjadi perselisihan antara warna botol dan bahan dasar. Dari hasil select konsep, maka diperoleh total nilai terbaik itu terbanyak yaitu pada konsep D dengan total nilai yaitu 31, di mana konsep D ini
menggunakan tipe baterai rechargeable dengan teknologi IoT dengan warna botol bening dan bahan dasar kaca. Di sini merupakan rancangan dari Spibor, di mana microswitch, ESP, dan baterai diletakkan pada tutup botol. Dan menggunakan bahan plastik berwarna putih. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah kita akan membahas SOP dari Sepibor itu sendiri. Kami telah bersama-sama membuat host of quality dari Sepibor atau Smart Pill Bottle Reminder pada tanggal 31 Desember kemarin. Berikut adalah SOP dari Sepibor. Kita akan bahas satu persatu ya. Baik, di sini ada customer requirement atau kebutuhan dari customer. Ini hasil dari survei kemarin bahwa yang dibutuhkan dari customer itu dapat monitor dan mengontrol konsumsi obat, terintegrasi smartphone, baterai tahan lama, dapat digunakan berulang kali, dan untuk semua jenis pil obat. Yang selanjutnya adalah desain simpel dan fleksibel dibawa kemana-mana, alat bekerja cepat, ringan, bahan kuat dan tahan banting, mudah dioperasikan dan harga terjangkau. Nah, di sini secara fungsional requirement yang kita bawa untuk Sepibor itu sendiri adalah aplikasi yang gratis, botol berukuran kecil, sensor berada di tutup botol, aplikasi yang mudah digunakan, baterai berumur 6 bulan, desain ergonomis, terdapat indikator. Nah, untuk mengisi kolom-kolom yang ada di sini, indikatornya adalah pada keadaan titik hitam penuh, otomatis hubungan antara functional requirement dan customer requirement adalah kuat atau cocok. Sedangkan kalau misalnya lingkaran putih itu bisa dikatakan sedang-sedang saja atau biasa-biasa saja, dan kalau segitiga terbalik itu dimaksudkan adalah weak. Untuk terintegrasi dan untuk dapat monitor dan mengontrol konsumsi penggunaan obat, jika kita hubungkan dengan aplikasi yang gratis, hubungannya adalah kuat. Kalau kita hubungkan dengan botol berukuran kecil dengan dapat monitor dan mengontrol konsumsi penggunaan obat, hubungannya itu moderate. Terus selanjutnya dapat monitor dan mengontrol konsumsi penggunaan obat, itu hubungannya dengan sensor berada di tutup botol adalah kuat atau strong. Dan dapat monitor dan mengontrol konsumsi penggunaan obat dihubungkan dengan aplikasi yang mudah digunakan, itu strong juga. Dan selanjutnya adalah baterai berumur 6 bulan dan dapat monitor dan mengontrol konsumsi penggunaan obat, itu hubungannya lemah karena hubungannya moderate, karena menurut kami ketika dapat monitor dan mengontrol konsumsi penggunaan obat itu memerlukan baterai yang cukup besar untuk bisa bertahan selama 6 bulan. Selanjutnya desain ergonomis dengan dapat monitor, jelas hubungannya sangat kuat. Yang terakhir ada terdapat indikator. Untuk pembahasan selanjutnya juga sama, juga ditentukan antara hubungan dari customer requirement dan functional requirement. Jika hubungannya kuat, maka mendapatkan lingkaran hitam, sedangkan hubungannya sedang-sedang saja itu lingkaran putih, dan jika hubungannya lemah antara keduanya, maka hubungannya adalah weak atau segitiga terbalik. Nah, pada sisi kanan sebelah sini adalah perbandingan antara Sepibor dengan produk-produk kompetitor serupa. Seperti yang dibahas di PowerPoint, terdapat 3 produk serupa dengan Sepibor, yaitu Adera, Epil, dan Noka. Untuk Adera sendiri, teknologi yang membedakan dengan Sepibor adalah teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan oleh Adera adalah teknologi SMS. Kalau yang pada Epil itu adalah non-IoT, cuma memonitor doang dari tutup botol.
Dan terakhir adalah mocha. Mocha ini botol bentuk seperti biasa. Nah, untuk angka-angka di sini itu kita dapatkan berdasarkan penilaian kita terhadap customer requirement. Jika pada customer requirement itu terdapat banyak hubungan yang kuat antara functional requirement dan customer requirement, maka poin yang dihasilkan oleh Sepibor di sini cukup tinggi. Namun apabila hubungan antara functional dan customer itu rendah atau weak, maka terdapat poin-poinnya rendah di sini. Ada yang 2, ada yang 3. Sedangkan untuk Adera, April, dan Mocha itu berdasarkan asumsi dan riset kita terhadap produk-produk kompetitor ini. Untuk indikator di sebelah kiri itu adalah maksimal hubungannya. Kita pada list of need sebelumnya menetapkan bahwa ada 10 kriteria yang harus kita uji antara customer requirement dan functional requirement-nya. Terus untuk customer importance itu berdasarkan survei, maka di relative weight ini adalah hubungan relatif antara customer important dan maximum relationship. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dibahas bagian atas di sini. Untuk selanjutnya pada bagian korelasi ini cara menentukannya yaitu ada 3 kategori untuk korelasi positif dan negatif, dan yang terakhir yaitu tidak adanya korelasi sama sekali. Nah, untuk dari direction of improvement-nya kita dapat mengetahui dengan dihitungnya banyaknya strong, moderate, dan weak tersebut. Jika yang banyak strong maka akan dihasilkan direction of improvement maximize. Jika banyak yang weak maka akan dihasilkan direction of improvement minimize. Dan jika seimbang, jika moderate maka akan dihasilkan target direction of improvement target. Nah, untuk menentukan dari hasil plus minus dan no korelasi ini, kita dapat menghubungkannya antara kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 ketika terdapat direction of improvement maximize dan minimize yaitu 1 dan minus 1, sehingga dihasilkanlah 0 dan tidak ada korelasi. Kemudian untuk 1 ke 3 karena maximize dengan maximize maka akan dihasilkan positif. Dan selanjutnya, kemudian contohnya untuk negatif, tidak ada hubungannya, negatif, kolom 2 dengan kolom 5 itu minimize dan target, sehingga lebih besar minus 1, sehingga dihasilkanlah negatif. Sisanya kurang lebih sama untuk menentukan antara positif, negatif, dan tidak ada korelasi sama sekali. Untuk bagian bawah ini terdapat kategori max relationship. Kemudian adanya rating technical importance. Technical importance rating ini dihasilkan otomatis melalui jumlah-jumlah dari functional requirement. Jadi tiap kolom akan dihitung total untuk bobot tiap strong, moderate, dan weakness-nya itu di total sehingga akan dihasilkan technical importance rating tersebut. Dan untuk relative weight sendiri di sini bisa dilihat karena yang paling banyak pada functional requirement aplikasi gratis, sehingga relative weight yang paling besar yaitu berada pada 18% yaitu aplikasi gratis. Dan kemudian dilanjutkan dengan terdapat indikator serta aplikasi yang mudah digunakan sebesar sama-sama 17%. Kemudian pada
ini terdapat perbandingan dengan produk-produk yang serupa. Spibor di sini kita menentukan sendiri dari tiap-tiap functional requirement di atas, yaitu aplikasi gratis, botol berukuran kecil, sensor berada di tutup botol, aplikasi yang mudah digunakan, baterai umur 6 bulan, desain ergonomis, dan terdapat indikator. Nah, di sini kita bisa menilai produk kita terhadap perbandingan dengan produk lain. Untuk Adera sendiri, karena tidak menggunakan aplikasi, maka dihitung 0. Kemudian IPIL non-IoT juga tidak menggunakan aplikasi sehingga dihitung 0, dan MOCA yaitu botol biasa yang tidak menggunakan aplikasi sehingga diberikan 0. Dan untuk botol berukuran kecil, karena sama-sama menggunakan botol yang hampir kurang lebih berukuran sama, maka kurang lebih nilainya akan sama, kecuali terdapat perbedaan pada IPIL yaitu 5. Dan seterusnya, melalui penilaian terhadap functional requirement. Untuk grafiknya, ini grafik merupakan grafik perbandingan antara produk kita dengan produk-produk kompetitor lainnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.